Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi selamat tahun baru untuk Anda sekalian. Pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, dia melihat Yesus datang kepadanya, maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengarkan Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Yohanes Pembaptis sendiri, saudara-saudari, adalah anak seorang imam, yaitu Zakaria. Tentu saja sebagai anak seorang imam, sang ayah pasti pernah bercerita tentang anak domba yang dipersembahkan sebagai kurban di bait Allah. Dengan bantuan Roh Kudus, Yohanes Pembaptis dengan tepat mengenal, menunjuk, dan memberi kesaksian, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes seolah-olah mengoreksi apa yang dipraktekkan bapaknya selama ini sebagai seorang imam. Yohanes membuka mata dunia pada sang anak domba Allah, Agnus Dei, Lamb of God, yaitu Yesus. Dalam darah anak domba yang telah membebaskan Bani Israel dari malaikat maut di Mesir dan membawa mereka keluar dari perhambaan. Mendapat kepenuhannya dalam diri Yesus, sang anak domba Allah, Agnus Dei, yang menghapus dosa dunia, bukan hanya sekedar pembebas dari perbudakan pada seorang Firaun. Yohanes mengungkapkan identitas asli Yesus, anak domba Allah penebus dosa. Roh Allah menyertai dia. Orang-orang lalu kemudian mulai mengikuti dia. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita baru saja merayakan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat. Kita baru merayakan tahun baru. Di awal tahun ini, saudara-saudari, kita diundang, kita diajak untuk lebih mengenal identitas sang anak domba Allah. Lebih tepat, lebih dekat, lebih hangat. Melalui apa kita semakin mengenal dia? Atau dengan cara apa? Tentu saja melalui kebiasaan-kebiasaan Kristiani kita untuk memupuk dan membuat iman bertumbuh. Melalui doa, melalui permenungan sabdanya, melalui mengikuti, menjalankan perintah-perintahnya, melalui kesaksian hidup kita. Kita perlu rela, kita perlu membuka diri untuk dituntun Roh Kudus, bertumbuh semakin mengenal dan mengikuti jejak-jejak Kristus. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, hidup kita sebagai orang Kristiani, suka tidak suka, mau tidak mau,
harus autentik sebagai benar-benar pengikut Kristus yang mengenal Dia lebih dekat, lebih tepat, dan lebih hangat. Sebab seluruh hidup kita, kesaksian hidup kita, tentu adalah perwujudan dari apa yang kita imani, apa yang kita yakini. Mahatma Gandhi pernah melontarkan sebuah kritik ketika dia mengatakan bahwa dia sendiri akan menjadi seorang Kristiani, si Gandhi, jika semua orang Kristen di dunia menjalankan keyakinan mereka. Sekali lagi, menjalankan keyakinan tidak mungkin kalau kita tidak mengenal lebih dekat, lebih tepat, lebih hangat akan siapa yang kita imani, yaitu Yesus, Sang Anak Domba Allah. Bahkan Gandhi mengatakan seluruh dunia akan menjadi Kristen andaikan semua orang Kristiani hidup benar-benar menurut ajaran dan kehendak Kristus. Sayangnya saudara-saudari, terlalu banyak dari antara kita yang gagal untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Itulah sebabnya Paulus 6 yang menyebut evangelisasi penginjilan sebagai misi esensial gereja. Dia berkata, di atas segalanya Injil harus diberitakan dengan kesaksian. Artinya memang tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tidak cukup hanya dengan omon-omon. Bagaimana kita bersaksi saudara-saudari kalau kita tidak mengenal Dia yang kita ikuti? Bagaimana kita kemudian menyatakan sebagai pengikut Kristus kalau kita tidak sungguh mengenal lebih dekat, lebih tepat, lebih hangat akan Kristus? Bahkan ketika kita tidak berbicara tentang Tuhan pun, saudara-saudari, orang akan melihat hidup kita. Apa yang kita lakukan menunjukkan apa yang kita yakini. Maka ingatlah saudara-saudari akan sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Semakin mengenal Kristus sebagai Sang Anak Domba Allah, makin kita hidup menurut kehendak-Nya. Makin kita hidup menurut contoh teladan hidupnya ketika Dia hadir di tengah dunia. Dia memilih berpihak pada mereka yang lemah, yang miskin, yang dikucilkan, yang tidak diperhitungkan dalam hidup ini. Sebab untuk itulah Ia datang. Moga-moga kita semakin diteguhkan saudara-saudari untuk mengenal Yesus sebagai Sang Anak Domba Allah dan mau juga hidup menurut apa yang kita kenal dengan lebih dekat, dengan lebih tepat, dengan lebih hangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke dunia sebagai Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, dosa-dosa kami semua. Kami ingin semakin mengenal-Mu. Kami ingin semakin mencintai-Mu. Kami ingin semakin dekat dengan-Mu. Maka mampukan kami Tuhan untuk benar-benar senantiasa berusaha untuk semakin mengenal-Mu, semakin lebih dekat dengan-Mu, dan semakin memberi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.